Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan Ibu. Setelah PH1 ini kita memasuki subbab baru ya, yaitu subbab mencari jarak titik ke bidang. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dimengerti dan diserap dengan baik. Oke, sekarang kita masuk jarak titik ke bidang. Sebelumnya kita sudah belajar jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Konsepnya sama ya seperti sebelumnya, yaitu membuat segitiga. Bisa jadi segitiga sama kaki, sama sisi, atau segitiga siku. Nah, konsep yang kemarin jangan dilupakan karena mencari jarak itu selalu membutuhkan segitiga. Oke, kita ambil contoh. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 4 cm. Tentukan jarak titik yang pertama E ke BFGC, yang kedua F ke ABCD, yang ketiga C ke BDG. Nah, langkah pertama kita buat kubus dulu ya untuk menjawab yang A dan B. Ingat panjangnya 4 cm. Dan ingat satu lagi, mencari jarak itu tetap konsepnya adalah proyeksi ya, harus ditarik tegak lurus. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya itu jarak E ke BFGC. Sekarang kita lihat E ke BFGC. Ini E ya, ini E, ini BFGC. Nah, bayangkan kalau kita ada di ruangan tersebut ya, ada dalam ruangan berbentuk kubus, maka di sini E kalau ditarik tegak lurus, maka jatuhnya ke sini, ke F. Gitu. Secara otomatis, maka jarak yang A ini, E ke, kurang, Ibu ulang, E ke BFGC sama dengan berapa? Sama dengan EF ya, sama dengan EF. Berapa EF? Sama dengan 4 cm. Gitu. Jadi jarak E ke BFGC sama dengan 4 cm. Oke, kita lanjut contoh yang B. Yang B yang ditanya adalah jarak F ke ABCD. Kita lihat F. F di mana ini F ya? ABCD itu alas. Nah, ini alasnya. Maka dari F ini ditarik tegak lurus ke alas. Jatuhnya di titik B. Ya udah itu berarti jaraknya. Yaitu jaraknya dari F ke B. Yang B jarak F ke ABCD sama saja seperti FB. Sama dengan berapa senti? Sama dengan 4 cm. Oke. Lanjut soal yang C. Soal yang C yang ditanya jarak C ke BDG dengan panjang kubusnya sama ya 4 cm. Nah, yang ditanya jarak C ke BDG ini C, ini BDG-nya. Nah, ingat konsepnya adalah C ditarik tegak lurus. Kalau C Ibu tarik ke sini, ke bawah, ke pertengahan BD, itu nggak mungkin, nggak tegak lurus ya. Jadinya sudut runcing. Nggak tegak lurus terhadap bidang BDG. Lalu ditarik tegak lurus kemana? Nah, ke sini. Tengah-tengah juga bukan, tapi hanya perkiraan. Perkiraan ke sini. Kalau ke sini jelas nggak mungkin kalau pertengahan BD. Karena BDG saja itu udah miring. Ya, kalau gitu kita tarik tegak lurus. Oke, Ibu tarik tegak lurus. Nah, ini jatuh di titik O misalkan ya. Ini ada titik O. Nah, setelah ditarik tegak lurus, dari titik O ini tarik garis bantu yang melalui O. Oke, kita tarik garis bantu. Kira-kira garis bantu yang mana ini? Pasti harus melalui O. Ibu lebih mudah menggunakan ini. Ibu ambil garis bantunya ini. Biasanya garis bantu itu bisa sumbu simetri, bisa garis tinggi.
Nah, dapatlah segitiga ini anggap di P ya. Maka dapat segitiga GPC. Ibu keluarkan segitiganya, GPC. Sini G, P, salah ya. Siku-sikunya di C. G, C, P. Nah, ini O-nya ada di sini. Ini yang ditanya ya. CO yang ditanya. Kita cari panjangnya. Dari P ke C. P ke C itu setengah diagonal sisi ya. PC sama dengan setengah diagonal sisi itu AC. Maka dapat setengah dari 4 akar 2. Sama dengan 2 akar 2. Oke. Dapat PC-nya sama dengan 2 akar 2. Lalu GC-nya. GC-nya itu sama dengan 4. Otomatis PG-nya sama dengan berapa? PG-nya sama dengan PG-nya sama dengan akar dari, ya karena PG itu miring, maka jumlahkan semua, jumlah kuadrat semua sisinya. Berarti 2, tulisan yang jelek banget. 2 akar 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 2 akar 2 kuadrat itu hasilnya 8. 4 kuadrat hasilnya 16. Nah, 16 kalau diakarin, 16 tambah 8 itu 24 ya. 24 kalau diakar jadinya 2 akar 6. Gitu. Sebentar, ini diperjelas 16. Oke, dapat ya PG-nya sama dengan 2 akar 6. Karena kita mendapatkan CO itu bukan sumbu simetri, maka wajib menggunakan luas. Berarti luasnya alas kali tinggi. Alasnya PC, tingginya yang GC. Lalu alasnya itu PG. Insya Allah jelek banget ya tulisannya. Tadi alasnya PC. PC kali GC sama dengan alasnya PG, tingginya OC. Ibu garisin. Ya, PC-nya berapa? PC 2 akar 2 ya. 2 akar 2. GC-nya itu 4. PG-nya sama dengan 2 akar 6. OC. Masya Allah. Oke. Semoga bisa kebaca dengan baik ya. Ini sama-sama dibagi 2. Lalu hasilnya 4 akar 2 dibagi akar 6. Masya Allah ya. Jelek banget. Sama dengan OC atau CO gitu ya. Dibagi jadinya ini akar 3 atau kita tulis menjadi agak mepet ini 4 akar 3 dibagi maka OC sama dengan OC sama dengan 4 akar 3 per 3 sama dengan OC gitu ya. Oke. Oke, kita masuk contoh yang kedua untuk
Jarak titik ke bidang. Contoh yang kedua ini bentuknya adalah limas ya. Diketahui limas beraturan TABC dengan rusuk 6 cm. Maka jarak titik T ke alas adalah, oke, langkah pertama kita buat limasnya TABC dengan panjang sisinya 6 cm. Maka jarak T ke alas adalah, oke, yang ditanya jarak T ke alas. Nah, di sini ya. T ke alas berarti dari titik T ini harus kita tarik garis tegak lurus. Dari titik T kita tarik tegak lurus. Nah, jatuh di sini ya, misalkan titik P. Nah, setelah itu buat garis bantu di alasnya ini, karena kan yang ditanya alas ya, alas, maka alasnya ini harus dibuat garis bantu. Garis bantunya itu harus melalui si P-nya. Garis bantunya mana? Boleh AP, boleh BP, boleh. Ibu ambil AP ya. Nah, jadinya TAP. Maka didapat segitiga TAP. Siku-siku di P. T, A, P. Gitu. Oke, siku-siku di P. Nah, sekarang kita cari masing-masing panjang sisinya. Dari T ke A itu panjangnya 6 ya. T ke A itu panjangnya 6. Dari A ke P berapa? Dari A ke P belum diketahui. Dari T ke P juga sama. Dari T ke P justru yang ditanya ya, karena jarak T ke alas jatuhnya di titik P. Yang ditanya nih. Oke, kalau gitu kita cari AP-nya. Gimana cara cari AP-nya? Cari AP itu kita ambil dari segitiga ABC. Kita pisahkan dari segitiga ABC. Ini ada A, B, C. Kita buat P ini jatuhnya di titik berat ya. Titik berat itu apa sih? Titik pertemuan garis tengah dari sisi garis berat. Oke, ini kita bagi dua, ini kita bagi dua, kita bagi dua. Tarik garis semuanya dari sudut. Nah, sini dapat nih P tengah-tengah ini. Maka kita lihat, mungkin garisnya kurang panjang ya, Ibu rubah. Gambarnya kurang besar. Ibu rubah gambarnya agak lebih besar. A, B, C. Tarik garis, tarik garis. Oke, tarik semuanya dari sudut. Nah, ini P ya, P-nya di titik berat. Oke, kita lihat perbandingan panjangnya. Di sini 1, 2, selalu berputar ya, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ini kita anggap Q. Gitu ya. Oke, sekarang P-nya di sini ya. Nah, P di situ. Berarti AP itu sama dengan AP sama dengan 2/3. 2-nya itu karena dari A ke P itu 2. 3-nya dari mana? Dari A ke Q. 2 tambah 1. Jadinya 3. 2/3 dari A, Q. Nah, sekarang kita cari A-nya ya. A-nya itu, ini karena segitiga sama sisi ABC. Sini segitiga sama sisi ya, karena kan panjang sisinya semuanya 6. Ini 6. Dan ini pun 6. Berarti Aki bisa kita cari dari Aki C. Siku-siku di Q. Q, A, C. Dari C ke Q itu 3. Dari A ke Q itu yang dicari dari A ke C-nya 6. Maka Aki sama dengan, pakai Pitagoras ya, 6 kuadrat itu 36 dikurang 3 kuadrat 9. 36 kurang 9, 27. 27 diakarin jadi 3 akar 3. Oke, berarti Akinya 3 akar 3. 2/3
3 akar 3. Coret-coret. Oke, hasilnya 2 akar 3. Maka dari A ke P, kita balik lagi ke sini. Kita balik lagi ke sini. Kita balik ke segitiga. Balik ke sini ya, balik ke AP-nya. AP-nya udah ketemu 2 akar 3. Kita tulis di sini, 2 akar 3. Kalau gitu, karena semua sisinya udah diketahui kecuali TP, berarti kita bisa cari TP. TP pakai Pitagoras. Sama dengan akar dari AT kuadrat dikurang AP kuadrat. Sama dengan AT-nya 6, berarti 36 ya dikuadratkan. Dikurang AP-nya dikuadratkan 2 akar 3. Masya Allah, kenapa ya jelek banget tulisan. Oke, 36 dikurang 2 akar 3 kuadrat 12. 12 diakarin jadi 24. Akar 24 berapa? Sama dengan 2 akar 6. Oke, ketemu ya. Maka panjang T ke P sama dengan 2 akar 6. Berarti sudah terjawab. Berapakah jarak T ke alas? Jarak T ke alas kita simpulkan T ke alas atau ABC sama dengan 2 akar 6. Oke. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan atau penulisan yang kurang rapi karena agak sulit ya menulis di pen tablet. Silakan dipelajari berulang-ulang. Silakan didiskusikan dan silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.